syarat belanjanya itu lihat-lihat dulu kasirnya. Sekarang yang kelima. Anda harus membuang berbagai hambatan. Ya, contoh, jangan menghalangi arus pelanggan. Berapa banyak dari kita kalau bikin toko itu tokonya sempit, ya. Lorong itu harus lega ya, sehingga pelanggan browsing dengan mudah. Dia bisa ke sini, bisa tembus sini, tembus sana. Contoh ya, ada lorong yang panjang banget. Saya bilang terlalu panjang, penggal lorongnya. Supaya apa? Supaya terjadi aliran, arus ya, terjadi arus. Itu penting ya. Arus pelanggan. Jangan sampai itu begini. Dia mau masuk ke tempat yang sebenarnya bisa terjadi transaksi kalau dia bisa mencapai daerah itu, tapi daerah itu sempit. Atau sudah sempit, terhalangi oleh Anda bongkar barang, sembarangan, belarakan di lorong, sehingga pelanggan mau lewat nggak bisa. Akhirnya dia berbalik badan, dia lupa bahwa dia sebenarnya mau lurus. Dia berbalik, dia pergi ke tempat lain. Maka hilanglah kesempatan menjual produk-produk yang ada di tempat yang tadi sebenarnya pelanggan mau tuju. Itu kan hambatan. Anda menciptakan sendiri hambatan. Itu alasan kalau Anda mendesain toko dengan saya, pasti salah satunya saya akan memperhatikan lorong ya. Lorong itu harus memungkinkan pelanggan tiba di tujuannya. Ya, tidak boleh ada daerah yang akan menjadi daerah mati. Daerah mati itu begini. Di dalam satu toko Anda itu ada daerah-daerah yang mati, dan daerah-daerah yang mati itu sebenarnya salah desain. Salah desain. Ya. Dan itu ada caranya untuk membuat daerah itu tetap hidup, antara lain lorongnya jangan terlalu sempit, ya. Berikut. Nah, nanti dia sudah belanja, dia ke kasir nih. Pastikan tidak ada antrian. Di kasir tidak ada antrian. Tidak ada orang yang mau lama-lama di kasir. Ngapain? Antri. Ya, jangan. Ya, saya perhatikan peritel-peritel yang hebat, yang berhasil baik, menyedot lebih banyak visitor akhirnya. Karena salah satu layanan di kasirnya sangat bagus, ya, tidak terjadi antrian. Jangan sampai itu begini loh, mereka bilang begini, maleslah ke sana, lihat-lihat dulu deh. Coba bayangkan, syarat belanjanya itu lihat-lihat dulu kasirnya. Ya, ini pengalaman nyata ya, contoh. Saya bilang waktu 2 hari yang lalu istri saya tanya, saya mau mampir ke mall yang dekat sini. Saya bilang, dia tanya, ada titipan nggak? Terus saya kepikiran sesuatu, saya bilang, tolong dong belikan ini. Di sini. Di sebuah hipermarket. Tahu nggak jawabannya? Responnya apa nggak? Dan saya mengiyakan. Saya tidak membantah. Dia bilang gini, iya, boleh. Dia bilang, nanti saya mampir ke sana. Tapi saya lihat dulu antrian kasirnya, ya. Ayo, antrian kasir sekarang dijadikan syarat mau belanja atau tidak. Kan berarti dia sudah visit kan? Dia sudah visit, lalu dia melihat kasirnya antri panjang dan dia memutuskan tidak jadi belanja. Terjadi? Terjadi. Saya tidak mengarang. Bahkan antrian kasir sekarang dijadikan syarat. Boleh tapi saya lihat dulu antrian kasirnya. Kalau tidak antri, bolehlah. Dia bilang gitu. Kalau antri, nggak jadi. Saya bilang, yes, nggak apa-apa. Kenapa? Ya saya orang retail, saya juga memahami keselnya ngantri di antrian kasirmu. Gitu ya. Logis ya. Berikut, yang terakhir. Cukup orang di jam-jam sibuk. Di jam-jam sibuk. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak alasan. Oh, shift-nya sudah pulang, jadi orangnya tinggal separuh. Padahal ada puncak keramaian. Ya, cukup orang di jam-jam sibuk tidak berarti Anda nambah orang permanen. Anda harus berani pasang extra worker dong, yang hanya bertugas di jam-jam ramai. Katakan 2 jam atau 3 jam. Tidak perlu Anda punya orang yang
satu shift panjang. Padahal keramaian itu hanya 2 jam sampai 3 jam. Mengapa Anda tidak menyiapkan orang yang cukup demi memberikan pelayanan lebih baik? Artinya apa? Kecepatan melayani pelanggan, sehingga Anda bisa engage, bisa berinteraksi, bisa melakukan add-on, bisa melakukan upselling, bisa menyapa, bisa ngobrol, bisa bertanya-tanya kepada pelanggan. Coba kalau orangnya tidak cukup. Kalau orang tidak cukup, semua orang sibuk. Boro-boro kita mau engage dengan pelanggan Anda, boro-boro. Tidak akan terjadi itu. Itu hanya menjadi cita-cita. Ya. Baik, ini adalah 5 cara untuk meningkatkan kunjungan menjadi transaksi. Ya, si kunjungan ini yang sudah terjadi ini menjadi transaksi. Transaksi yang meningkat maksudnya ya. Kalau meningkatkan kunjungan, ya ada banyak faktor. Jika apa yang Anda lakukan dari 1 sampai 5 terjadi dengan terus-menerus, maka dia akan berkunjung lagi. Baru kita akan masuk yang namanya ini. Frekuensinya meningkat. Baik-baik tadi datang coba-coba menjadi pelanggan. Menjadi pelanggan gitu ya. Sorry, ini ketutup. Aturannya dia hanya mau belanja sesekali atau hari itu saja, lantas menjadi pelanggan. Bisa enggak? Mengapa orang menjadi pelanggan? Karena happy. Ya. Apa itu? Karena puas. Karena happy dia. Saya sudah, Mbak Riri, jadi kita boleh membuka tanya jawab. Silakan Mbak Riri. Oke. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam